Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rusmiati, Kepala SMA Negeri 1 Bojong Soang, mau melaporkan bulan Oktober tahun 2022 dengan judul merancang kegiatan sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan salah satu episode dari Merdeka Belajar yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kemdikbudristek. Harapannya, melalui rapor pendidikan ini sekolah maupun dinas pendidikan di daerah mempunyai data dalam merancang kegiatan, terutama dalam membuat rencana kerja sekolah. Tujuannya agar perencanaan yang ada di sekolah maupun dinas berbasis data dan bukan hanya berdasarkan keinginan sesaat dari kepala sekolah saja, tanpa ada analisis menggunakan data yang valid terlebih dahulu. Contohnya dari rapor pendidikan ini. Nah, perbandingan perencanaan kerja sekolah dulu dan sekarang. Kalau dahulu berbagai sumber dan melakukan pengisian barang berkali-kali. Kalau sekarang pengisian borang laman berkali-kali. Kalau sekarang hanya dari hasil ANBK saja dan Dapodik, serta tidak ada pengisian borang-borang tambahan lagi. Ya, kalau dulu hasilnya evaluasi yang beragam, kalau sekarang evaluasinya hanya satu. Kemudian kalau dulu mengukur berbagai hal, kalau sekarang mengukur hal yang kunci saja, yaitu mutu hasil belajar dan layanan pendidikan. Kemudian kalau dulu perencanaan hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi, kalau sekarang proses perencanaan sebagai kegiatan bermakna yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Apakah rapor pendidikan itu adalah platform yang menyediakan data laporan? Hasil evaluasi ya salah satunya hasil dari ANBK. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Nah, rapor pendidikan ini menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei sebagai bentuk penyempurnaan dari rapor mutu. Kalau dulu kan rapor mutu. Rapor pendidikan diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini adalah hasil dari evaluasi layanan pendidikan yang diharapkan dapat menyempurnakan rapor mutu yang selama ini kita gunakan untuk sebagai bahan untuk membuat suatu perencanaan. Nih, rapor pendidikan dapat diakses melalui laman rapor pendidikan kemdikbud.co.id. Nah, satuan pendidikan tidak mengisi data secara langsung dalam instrumen rapor pendidikan, tapi diambil dari sistem yang sudah ada. Ya, termasuk sistem Dapodik, SIM PKB, asesmen nasional, bahkan BPS, dan sumber lain yang relevan. Satuan pendidikan hanya dipersyaratkan memasukkan data di Dapodik saja dan mengikuti asesmen nasional untuk SMA ya untuk siswa kelas 11. Nah, rapor pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan yang mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output dari pembelajaran. Kita melihatnya dari output dulu yang merupakan mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Kemudian pemerataan pendidikan yang bermutu, dan ini termasuk standar kompetensi lulusan pada standar nasional pendidikan. Nah, kemudian proses terdiri dari mutu relevansi pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan yang berpartisipatif, transparan, dan akuntabel. Jadi standar kompetensi lulusan sebagai output dari suatu proses pembelajaran berada di daerah sini. Kemudian di prosesnya ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Kemudian di inputnya itu ada standar GTK, standar pembiayaan, dan standar STARKAS. Nah, ini
Jadi inputnya kualitas sumber daya manusia dan sekolah, kompetensi dan kinerja PTK, pengelolaan sekolah yang partisipatif, dan prosesnya tentu saja di kualitas proses belajar siswa, dan outputnya adalah kualitas capaian pembelajaran siswa. Nih, ini hasil dari rapor pendidikan. Kalau kita sudah mengunduh rapor pendidikan, maka ada atribut sekolah, yaitu biasanya diberi dalam bentuk warna. Kalau warnanya biru berarti di atas kompetensi minimum. Ini ada emotikonnya juga, tertawa. Murid di sekolah menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakap dan cukup banyak murid yang berada pada level mahir. Kemudian kalau warnanya hijau mencapai kompetensi minimum. Senyum. Sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu upaya ya. Ini kalau dalam hal literasi. Kemudian kalau warnanya kuning di bawah kompetensi minimum, kurang dari 50% murid mencapai kompetensi minimum. Nah, kalau yang warnanya merah jauh di bawah kompetensi minimum. Ini juga bisa dilihat dari rentang nilai. Kalau yang biru itu 2,1 sampai 3. Yang hijau 1,8 sampai 2. Yang kuning 1,4 sampai 1,79. Yang merah 1,00 sampai dengan 1,39. Nah, ini rapor pendidikan di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Nih, kemampuan literasinya warnanya hijau, berarti mencapai kompetensi minimum. Kemudian kemampuan numerasinya warnanya kuning, berarti di bawah kompetensi minimum. Kalau dilihat dari nilai ini 1,88, ini 1,69. Memang kalau kita balik lagi ke yang tadi 1,88 berarti kan sudah ada di area hijau, sedangkan 1,69 masih ada di area kuning, masih di bawah kompetensi minimum. Kemudian karakter berkembang nih, warnanya hijau, berarti sudah mencapai kompetensi minimum. Kemudian kita lihat lagi tentang guru bersertifikat, guru penggerak. Pada saat ini rapot pendidikan ini dibuat, berarti ini hasil dari AN tahun 2021 itu belum ada guru penggerak. Kalau sekarang sudah ada. Kalau dulu belum ada guru penggerak, jadi warnanya masih merah. Kemudian ini pengalaman pelatihan GTK masih merah. Kemudian nilai uji kompetensi guru, kompetensi pedagogiknya sudah bagus. Lanjutan ini tentang konsep kepemimpinan instruksionalnya masih merah. Kemudian nilai ini masih sudah hijau. Kemudian jadi Ibu dan Bapak bisa melihat warna merah ini masih jauh di bawah kompetensi minimum. Kalau yang kuning itu sudah mendekati kompetensi minimum tapi masih di bawah kompetensi minimum. Nah, yang hijau ini sudah mencapai kompetensi minimum dan belum ada yang biru. Nah, setelah kita membaca rapot pendidikan itu, nah kita mulai mengidentifikasi apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tuangkan di rencana kerja sekolah. Jadi ini ada 3 kunci, namanya identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasi, mengunduh data tentu saja, kemudian menunjuk kepada daftar indikator prioritas, nanti kita lihat prioritasnya yang mana, kemudian penetapan indikator rapot mana yang menjadi masalah. Refleksi dari akar masalahnya itu diintervensi, dilakukan analisis, kemudian mencari akar masalahnya. Kemudian dibenahi, membuat program sehingga lahirlah berbagai macam kegiatan, menentukan daftar kegiatan, kemudian menetapkan barang dan jasa, menentukan anggaran,
Nah, kita coba tahap perencanaan yaitu identifikasi, memilih dan menetapkan masalah, refleksi, merumuskan akar masalah, benahi, menentukan program dan kegiatan. Ini contohnya tadi dari bacaan raport pendidikan di SMA Negeri 1 Bojong Soang, akhirnya yang menjadi menu prioritas itu kemampuan numerasi. Kemudian permasalahannya peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika saja, parsial gitu. Makanya akar masalahnya aktivasi kognitif dalam proses pembelajaran, menciptakan iklim terbuka, memberikan instruksi panduan aktivitas yang dan interaktif. Kemudian perencanaan pembelajaran, praktik pembelajaran dan praktek asesmen di satuan pendidikan belum berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Itu akar masalahnya. Dari akar masalah ini dibuatlah program. Jadi kita sudah masuk ke ranah benahi, memanfaatkan platform mereka untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Itu program yang pertama. Kemudian penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian melalui kegiatan MGMP diterapkan numerasi dalam pembelajaran, melakukan workshop numerasi, kemudian melakukan asesmen sendiri tentang numerasi. Nah, itu Ibu dan Bapak tentang raport pendidikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.